Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du faqala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Al-bab tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim, di dalam adabnya orang yang belajar, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, wa fihi asyratu anwa', dalam hal ini ada 10 macam adab. Ila anqal, sampai ke pembahasan as-sadis, as-sabi, ya. As-sadis, masih di pertengahan sadis kemarin, bahasa masyair. Wasadis, yang keenam, an yuqallilal akla wasyurba, hendaklah mempersedikit makan dan minum. Fa inna syab'a yamna minal ibadah, karena kenyang itu dapat mencegah dari ibadah. Males, orang kalau terlalu kenyang ibadahnya males. Orang kenyang itu yang enak ya ngeletak turu-turuan ya, atau duduk sambil senden, nah, gitu ya. Itu senangannya orang kenyang. Suruh wiritan baca Quran menggos kalau orang kenyang. Apalagi dasarnya Qurannya sudah tidak lancar, menggos. Tambah kenyang, tambah gak iso melaku. Ya. Jadi kenyang itu nggak ada faedahnya. Nanti ujung-ujungnya ya tadi ya, badannya kayak banyak sakit, terus akhirnya nanti mungkin kelemuan mungkin ya. Kan aja. Nih, anak ndak bela diri ndak ya? Anak ndak bela diri, anak memang lemah ya. Dulu ceritanya kalau malam tuh kadang-kadang sampai makan peng limo. Tapi nanti dulu. Ojo sudan. Ojo sudan dulu. Jangan sudan. Anak dulu Habib ini kalau pengajian belum ada orang-orang itu, belum ada sing jemput, sing masya Allah belum ada. Sama mobil putih Tanjung, sing nyopir Cak Fir, kadang Cak Bas, sing melok ke sana. Dulu awal-awal. Mesti sing dampingnya anak. Lah, orang-orang dulu kalau ngaji itu pingin barokah. Pokok pengajian mesti mangan. Nah, itu. Mesti mangan. Nah, kadang kita tidak tahu. Pengajian mangan, ya. Sampai jam 10 saya mangan. Mari maghrib, mari isya, jam 8, jam 9, jam 11 saya mangan. Ya. Wah, tiap malam kadang ya 2 malam sekali. Sering setiap malam. Banyak nah. Sampai kadang pulang itu gak bisa nunduk jekik gitu tak. Ya. Lah apa? Jabar khawatir kita tidak mau, nggak enak orangnya. Orang sudah wow, misalnya. Kelamun kabeh. Sak belum. Ya. Habib dulu baru pulang enggak seperti itu, biasa. Ya. Makanya kadang-kadang niatnya baik, tapi kadang hasilnya membunuh gitu ya. Niatnya baik, hasilnya membunuh. Ya. Jadi intinya gitu ya, nggak ada. Kita merasakan nih, bagaimana beratnya orang gemuk itu seperti apa. Ya. Yang enak ya, alhamdulillah kak ente badan kurus, masya Allah ya, mencolot ya, wenteng. Ya. Hikmahnya banyak kalau badan gemuk tuh. Salah satu hikmahnya kalau ada rombongan dalam mobil ndak sesek-sesek. Ya. Cukup satu kursi, dua kursi, dua orang kena sing lemu, dua kursi itu sing liyane ngene tok. Gak bisa obah gara-gara satu orang yang gemuk. Nah, enteng badan kalau badannya kurus. Melaku yang ndak menggas menggos.
Ya. Jadi nggak ada faedah banyak makan dan badan gemuk, nggak ada. Ana ngomong gini karena Ana sudah merasakan. Ya. Pelakunya Ana. Nah, mana banyak-banyak kalau makan. Se ya secukupnya lah ya, secukupnya. Malah kalau makannya Nabi apa? Nahnu qaumun la naqul hatta nasba apa apa la naqul hatta naju wa idza aqalna lam nasba. Kami ini kaum tidak makan kecuali lapar. Dan kalau kita makan maka kita tidak kenyang. Jadi cukup. Gitu ya. Bayangin ya, tidak makan kecuali lapar, Nabi ya. Berarti nunggu lapar dulu. Ya. Nah terus di Ihya itu disebutkan bagaimana sih orang itu sudah dikatakan lapar. Orang itu sudah dikatakan lapar kalau perutnya sudah kosong. Ya. Tandanya perut kosong itu apa? Tandanya perut kosong itu sudah bersih dari minyak. Ditandai kalau bersih dari minyak, orang itu kalau meludah maka delon. Kalau ludahnya itu masih enggak di apa ya, enggak dihampiri lalat berarti sudah enggak ada enggak ada minyaknya. Tapi saya berminyak ono bekas makan tuh ya di ludah di tokno lalat rebutan. Berarti itu masih ada sisa-sisa apa namanya? Sisa-sisa makan masih banyak di situ. Tapi kita tidak harus seperti itu. Ya kalau Imam Ghazali memang seperti di Ihya memang seperti itu. Ya, ya semoga cuma normal lah gitu ya. Tapi kalau ikut Nabi, kalau ikut cara makannya Nabi tadi itu ya, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza aqalna lam nasba. Dan terbukti di zaman Nabi itu jarang sahabat tuh yang sampai penyakit masuk ke apa ya ke dokteran sampai enggak jarang. Nabi aja seumur hidupnya cuma sakit berapa kali? Sakit berapa kali? Itu pun hanya untuk menunjukkan Nabi itu manusiawi. Sahabat-sahabat jarang yang dalam sejarah sampai misal ya sahabat fulan sampai kena apa komplikasi nggak ada, nggak ada. Pernah juga ada dalam sejarah. Jadi ada dokter tabib dari luar melihat situasi itu memang membuktikan. Jadi sahabat Nabi itu orang-orang yang jarang penyakit. Kenapa? Tadi itu. Karena mereka makannya ikut Nabi. Ya. Coba misalkan ada yang sakit mesti ada dalam sejarah. Wa kana sahabat fulan yamrud maradun syadidan begini ya. Apa? Anwal amrat itu enggak ada. Macam-macam penyakit, komplikasi, darah tinggi enggak ada. Ya, enggak ada. Enggak ada. Hatta Nabi pun berapa kali tok sakit. Ya. Enggak sampai 10 dalam sejarah enggak ada. Berapa kali tok Nabi? Ya, itu pun yang sangat panas itu hanya untuk membuktikan bahwa Nabi manusiawi. Yang kedua, membuktikan bahwa Nabi itu minta kepada Allah supaya rasa sakit umat ini ditumpukan pada beliau. Sehingga ketika beliau sakit, pernah sekali sakit, Nabi itu sangat panas sampai selimut lipat berapa itu masih panas di atasnya. Sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa ini? Kok so panas gini?" Ini maksudnya kok sakit seperti ini maksudnya, gitu ya. Kok parah panasnya. Sakit panas Nabi. Apa kata Nabi? Ini sakitnya umatku. Jadi separuh daripada rasa sakitnya umat itu sudah ditanggung Nabi. Cuma itu aja untuk menunjukkan itu. Ya. Ndak lakinya, ndak perempuannya sama. Berarti mereka ngikuti Nabi dalam cara makan. Itu tadi ya. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza aqalna lam nasba. Kita kaum tidak makan kecuali lapar dan kalau kita makan tidak kenyang. Kan enggak seperti sekarang kan, zaman sekarang di rumah sakit tuh ada komplikasi, darah tinggi, sing diabetes gitu ya. Sing stroke, sing gini. Wah, itu gara-gara makan kan. Gitu. Jadi jarang Nabi dan sahabatnya adalah orang-orang yang sedikit sekali. Jadi nggak ada sejarah membuktikan sahabat sampai sakit parah, nggak ada, hampir nggak ada.
Kemudian wa min fawaidil qillatil akal sihatul badan. Sudah kemarin ya. Wa dafil amradil badaniyah fa inna sababaha kasratul akli wa kasratus syurbi. Kama qila fa inna da aksaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami awis syarabi. Ya. Penyakit itu kebanyakan kau lihat penyebabnya adalah minat ta'am, dari makan dan awis syarab dan minum. Yang kita ceritakan kemarin Habib Zain ketika dikasih kabar kalau di Indonesia itu makannya 3 kali, dan juga termasuk orang-orang yang ngajar ustadz minal kiaiyin siapapun mereka ini, kemudian makannya seperti itu, maka mengatakan mereka ini sebenarnya membunuh secara tidak sengaja, niatnya baik tapi aslinya membunuh. Makanya tidak heran kalau ada banyak di ustadz gitu ya meninggal nyamuk. Memang takdir ya, bukan kita kan takdir. Cuma kebanyakan penyebabnya ya itu dari makan. Undangan enak-enak, dadi ustad jarang kerja, gak macul, gak ngarit gitu ya. Makanya enak-enak toh. Sate, gulai, kerengsengan, jeruan gitu ya. Jarang makan nasi jagung. Ya sudah, sebulan 2 bulan udah ketok sudah. Terus apa? Cek ke dokter sudah, ini komplikasi, ini kena jantung, kena udah. Ya tadi itu. Ya. Coba zaman dulu jarang, orang zaman dulu jarang. Kerjanya keras, makanya biasa. Jarang penyakit, umurnya panjang-panjang. 100 tahun tuh banyak kalau zaman dulu. 80 tahun masih sehat, ya. Mancal itu masih kuat kalau orang dulu. Kalau sekarang umur 40 tahun ya males melaku. Ya, wes kadang-kadang wes banyak obat yang dikonsumsi untuk apa deh, mencegah ini, mencegah itu. Karena itu penyakit itu banyak. Makan. Ya. Nanti ente kalau jadi ustadz jangan banyak makan. Maksudnya ojo turuti orang gitu ya. Ente itu dibunuh dengan cara pelan-pelan sebenarnya. Gitu. Ojo bangga itu. Ya. Ini gulai, nanti rawon, nanti soto gitu ya semalam. Wes makanannya makanan berat-berat tok. Kulupan enggak pernah. Karena ini makanan orang desa. Loh itu justru kulupan itu yang membuat gitu ya. Enggak hati-hati dengan makanan. Wasihatul qulub minat tughyan wal batar. Walam yara ahadan minal awliya, dan orang kalau apa namanya sedikit makan itu hatinya bersih nanti gitu ya. Jadi enggak usah lama-lama lah, 40 hari lah gitu ya. Jadi makan sedikit, memilih yang halal, maka nanti akan nampak cahaya hikmah dalam hatinya. Jadi kalam-kalamnya penuh dengan hikmah. Ya, ada. Orang dulu sakti-sakti ya gara-gara sedikit makan. Sampai ada yang puasa, ya puasa, ada apa puasa sepanjang zaman. Sampai ada yang puasa mutih, tidak makan sama sekali. Puasa macam gitu ada. Kalau puasa-puasa kita, puasa syar itu banyak sudah umum, sudah puasa apa sahur kemudian buka, itu puasa ada. Ada juga puasa itu tadi tuh. Makannya tuh kadang-kadang ada apa enggak makan apa tadi? Nasi, ada enggak makan wah yang bernyawa. Ada air tok kadang-kadang. Ada yang kadang enggak makan sama sekali bertahun-tahun, enggak mati. Kok iso ya sudah itu Allah sudah. Ada seperti itu. Ya kayak orang bertapa ya, orang tapa zaman dulu. Kan banyak kan orang petapa itu. Nguzlah. Ya. Ya. Ada yang sampai kadang apa? Ada yang sampai ya, ada kita lihat di Faidul Mukhtar itu siapa itu lupa nah. Jadi sebulan tidak makan sama sekali. Jadi ketika sudah masuk Ramadan suruh masuk kamar. Bilang ke istrinya sudah nanti
Anda ndak keluar kecuali nanti kalau sudah apa? Ndak boleh dibuka pintunya kecuali nanti ketika akhir Ramadan. Nanti kalau ngasih makanan cukup kasihkan dari apa? Dari apa ya? Tempat mungkin ada apa tadi? Tempat khusus untuk keluar masuknya barang. Sama istrinya tiap malam, tiap pagi, tiap sahur, tiap buka, kasihkan makanan. Ya, makanan kasih, buka, waktunya sahur kasih. Dibuka itu nanti dibuka ketika sudah akhir Ramadan, makanan yang dimasukkan tadi utuh nggak dimakan sama sekali. Berarti kan sebulan nggak makan. Nah, gitu tuh ada ya gitu. Tapi sekali kalau kita nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa. Gitu tuh orang-orang yang swallow alam ya. Tapi yang jelas kalau makannya sedikit, gitu ya. Kemudian menjaga dari halal yang haram terutama, nanti akan muncul ya nabiul hikam, sumber-sumber hikmah dari dirinya. Itu tadi ya, kalam-kalamnya nanti bakal indah ya. Saya dulu ya. Apa tadi? Fa inna da aksar ma tarah yakunu min at-ta'am wasyarab. Wasihatul qulubi min at-tughyani wal batar. Dan adalah berusaha untuk apa tadi? Sehat, untuk membersihkan hati gitu maksudnya. Wasihatul qulub dan adalah berusaha untuk sehat, mensehatkan hatinya, membersihkan hatinya minat tughyani wal batar. Dari sifat apa namanya? Togho. Togho itu melampaui batas, keterlaluan. Berani melampaui batas. Wal batar dan sifat sombong. Walam yara ahadan walam yara ahadan minal awliya dan walam yara ahadun minal awliya wal la'immah wal ulama'il akhyar minal awliya wal a'imma wal ulama'il akhyar yattasib au yusab bikasratil akal wala humida bihi. Dan tidak ada seorang pun gitu maksudnya. Tidak ada seorang pun bidal awliya daripada awliya wali wala immah dan tokoh ya, tokoh-tokoh ulama wala immah ya, pemimpin ya, pemimpin. Wal ulama dan ulama wal ulamil akhyar dan ulama-ulama yang akhyar pilihan itu yatasib mempunyai sifat au yusab atau disifati bikasratil akli dengan banyak makan, enggak ada gitu ya. Jadi enggak ada sejarahnya, enggak ada sejarah aulia, tokoh-tokoh, para ulama yang pilihan ya. Itu tidak ada yang memiliki sifat yang bersifat au yusaf atau dia disifati bikasratil akli dengan banyak makan, enggak ada. Yang ada sedikit makan yang pasti ya. Atau nyemil mungkin ya, enggak ada dah. Ya apa nyemil. Wala humida bihi dan tidak ada yang dipuji dengannya, enggak ada. Ya. Wa inna ma tuhmadu kasratul akal minad dawabil lati la ta'qil wa tursad lil amal. Dan hanyalah dipuji, dibanggakan gitu ya. Banyaknya makan itu minad dawabi kalau dari binatang. Nanti punya sapi senang makan, wah disenangi sama orang. Gitu loh, sapi ku mangan tuh iki kok iso lemu gitu ya. Sapi. Nah, kalau orang banyak makan gak terpuji. Masya Allah aku seneng yang mangan tuh iki. Engko iso sak wulan keso sak ton iki bobote gitu ya. Enggak ada ya. Ya. Kalau dawab binatang ya, binatang kalau banyak makan dipuji, disenangi.
Nah gitu. Wa inna ma tuhmadu kasratul akli minad dawabil lati la ta'qil. Dari binat apa? Dari dawab, dari binatang allati la ta'qil yang tidak berakal. Wa tursadu lil amal dan dipersiapkan untuk bekerja. Ya sapi itu ya, sapi. Karena mereka banyak makan, suruh makan gitu ya. Disupport makanannya biar kerjanya bagus, biar kuat untuk kerja, biar kuat naik gerobak. Malah kalau nggak banyak makan ya diusahakan dijamuni, kasih obat, kasih jamu biar senang makan itu sapi. Kalau gitu benda apa kerjanya lembek atau hatta mau dijual tambah ya. Sapi kalau mau dijual itu dikembor makanannya, diobati, kasih apa dah, kasih apa tuh ya obat, endang gemuk, endang dijual. Nah manusia ya tadi ya banyak makan, misal kita gemuk, ya, untuk apa gemuk gitu ya? Untuk banyak makan untuk apa? Tahu bukan untuk dijual gitu ya. Sembelih nggak bisa juga. Eh, Aneh. Kemudian wasab yang ketujuh, an yu'akhid nafsahu bil wara. Yang ketujuh an yu'akhid nafsahu bil wara. Hendaklah melakukan atau mengambil tindakan untuk dirinya, berusaha untuk dirinya gitu ya. Yu'akhid nafsahu untuk dirinya bil wara dengan wara. Jam berapa ini? Dengan memiliki sifat wara. Wal ihtiyat dan berhati-hati fi jami'i sya'nihi di seluruh keadaannya dia. Di seluruh apapun yang dia kerjakan, di seluruh keadaannya harus berhati-hati. Wa yataharra dan memilih. Yataharra itu memilih, teliti. Memilih jadi mengambil tindakan untuk dirinya, berusaha ya bekerja untuk dirinya dengan wara wal ihtiyat, berhati-hati fi jami'i sya'nihi di dalam setiap keadaannya, tindakannya, wa yataharral halal dan memperhatikan yang halal, meneliti yang halal, fi ta'amihi di dalam makanannya, jangan sampai makanan yang haram yang masuk. Terutama pelajar ilmu harus hati-hati, karena nanti kalau makanannya haram berpengaruh kepada hafalannya, ya, berpengaruh kepada pemahamannya ketika dia belajar. Melakukan haram dari luar saja sulit, apalagi memasukkan sesuatu yang haram ke dalamnya, tambah berat. Ya. Jadi Imam Syafi'i pernah ada di syair itu ya. Syakautu ila waki'in, kata Imam Syafi'i. Aku pernah mengadu kepada syekhku, kepada guruku, Syekh Waki' namanya. Ansu hibdi tentang sulitnya, jeleknya hafalanku. Mengadu, ya Syekh, hafalanku ini rusak, kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini apa ya? Jadi Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, ditelok terus hafal sudah. Gitu ya. Kita kan enggak kan? Bawa copeng satu tambah lali gitu ya. Saking namanya. Imam Syafi'i itu lihat saja, direnungkan sudah hafal sudah. Ya. Tapi suatu saat pernah rusak apalannya. Kemudian sang syekh memberi petunjuk, Farsad ini memberi petunjuk, memberi nasihat, mengatakan ila tarkil ma'asi, supaya aku meninggalkan maksiat. Memang ya, waktu itu beliau Imam Syafi'i berbuat maksiat, cuma maksiatnya enggak apa namanya? Enggak sengaja ya, enggak sengaja. Jadi Imam Syafi'i itu jalan di luar, lihat tumitnya perempuan. Tumit. Tumit ya, kaki bawah itu ya. Tumit kecil sedikit ya dilihat. Tapi sekelas Imam Syafi'i bisa menghancurkan hafalan. Ya apa kalau bukan tumit, ya. Lebih dari tumit.
betisnya mungkin ya, apalah, perempuan. Terus ndak rusak toh, hilang kabeh gitu ya, hilang kabeh. Yang belum dihafal hilang, yang sudah dihafal hilang, yang belum pun sulit untuk masuk. Ya. Jadi Imam Syafi'i pernah kelihatan tumit saja kebuka tumit. Kalau orang orang Arab sana kan jalan kan pakaiannya kan ketutupan, hampir enggak apa ini kebuka sedikit tanpa sengaja. Dilihat tanpa sengaja itu bisa menghancurkan hafalan. Sekelas Imam Syafi'i. Nyawa kita nih. Itu dari luar. Ya apa bayangkan kalau haramnya itu dari dalam dimakan. Nah gitu ya makanya harus hati-hati. Ya. Mungkin kalau kita diberi orang hati-hati ini dari mana ya. Atau kita mungkin jajan di pasar hati-hati juga. Jadi harus meneliti yang halal. Jadi meneliti harus memperhatikan yang halal makanan tersebut. Di dalam makanannya wa syarobihi dan di dalam minumannya itu harus yang halal. Wa libasihi dan bajunya. Ya, bajunya harus yang halal. Wa maskanihi dan tempatnya. Kalau tempatnya insya Allah halal, ya halal, pasti halal ke sini. Cuma baju kita, makanan kita, minuman kita. Wa fi jami' ma yahtaju ilaihi dan di seluruh apa yang ia butuhkan harus halal gitu ya, memperhatikan yang halal. Liyastanira qalbuhu agar bersinar hatinya. Jadi kalau semuanya halal maka hatinya akan bersinar cerah, akan terang, hatinya akan terang, mudah untuk menerima ilmu. Wa yasluhannya wa yasluh liqabulil ilm dan layak pantas untuk menerima ilmu kalau hatinya bersih. Wa nurin naf'i bih dan cahaya manfaat wa nuri dan cahaya ilmu wa nafa dan wa naf'i bih dan akan bermanfaat ilmunya kalau hatinya bersih. Wa yanbaghi an yasta'mal ar-rukhas fi mawadhi'iha indal haja ilaiha wa wujudi sababiha.